Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya nih hari ini? Baik. Sudah pagi-pagi nih, cuacanya panas ya? Oke, sudah sarapan semuanya? Hah? Alhamdulillah sudah sarapan. Sebaiknya sebelum kita melakukan aktivitas harusnya lebih baik kita sarapan terlebih dahulu. Biar apa? Ketika pada saat kita belajar, menerima pembelajaran, apa? Biar bisa lebih lebih konsentrasi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, saya persilakan dulu ketua kelas untuk memulainya dengan doa. Silakan. Duduk rapi. Siap. Berdoa mulai. Oke, amin, amin ya robbal alamin. Oke, saya absen dulu ya. Tanggal 21. Siapa yang tidak hadir hari ini? Rizka. Keterangannya apa? Sakit. Aditya sakit semua ya. Dengan Rejab. Oke. Kita doakan bagi teman kita yang tidak hadir hari ini dengan keterangannya sakit. Kita doakan semoga lekas sembuh dan bisa dapat kembali beraktivitas di sekolah. Aku semangat dulu yuk. Yo, everyone. And yes. Oke, tepuk semangat. Oke, lanjut. Everybody beat one. Beat one. Beat two. Beat three. Beat four. Beat five. Beat six. Swim. Beat seven. Swim. Swim. Beat eight. Swim. Swim. Dot. Oke, beat nine. Swim. Swim. Dot. Dot. Beat ten. Swim. Swim. Do. Do. We are best. Oke, mulai kegiatannya. Saya akan menyampaikan dulu kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat ya di awal pembelajaran di semester 1 ya. Saya ulangi lagi kesepakatan kelas kita. Yang pertama yaitu upayakan kalian agar masuk tepat waktu. Berarti tidak terlambat. Kemudian mendengarkan setiap penjelasan yang diberikan oleh guru. Kemudian menerima perbedaan dan saling menghargai sesama teman dan memakai pakaian yang rapi. Sudah rapi kan Anda? Alhamdulillah. Oke, selanjutnya saya akan mereview tentang pembelajaran yang sudah kita pelajari kemarin. Kemarin kita mempelajari tentang apa?
Pelajaran apa kemarin? Tentang klasifikasi. Oke. Ada berapa komponen dari klasifikasi makhluk hidup? Ada dua. Ada komponen biotik dan komponen. Oke, siapa yang mau menyebutkan komponen biotik itu apa saja? Ayo, komponen biotik itu apa? Unsur hidup. Apa saja komponen biotiknya itu? Ayo. Oke. Kemudian komponen abiotik. Tanah, pasir, air, udara, ya. Berarti ada dua komponen dalam klasifikasi makhluk hidup adalah komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen biotik adalah unsur hidup dan komponen abiotik unsur tidak hidup. Oke, selanjutnya sesuai dengan kesepakatan kelas kita dan juga sudah mereview dari pembelajaran sebelumnya. Oke, di sini ada pertanyaan yang berupa gambar berikut. Udah bisa dilihat? Oke. Pernahkah kalian ke pasar? Berbelanja dan melihat pedagang menata dagangannya seperti pada gambar. Kira-kira mengapa sih pedagang tersebut menata dagangannya dikelompokkan seperti itu? Agar gampang untuk dicari. Oke, agar dapat untuk dicari. Selain itu? Gampang diambil. Agar dapat? Diambil atau lebih tertata rapi. Nah, ini akan berdasarkan dari pertanyaan pemantik tadi, yaitu dalam tujuan kegiatan kita, kalian dapat mengklasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki dengan tepat. Kemudian yang kedua, kalian dapat membuat kunci determinasi dengan tepat. Seperti dari pertanyaan pemantik tadi, yaitu kita lihat seorang pedagang menata bawang sendiri, ya kan, lombok sendiri dan sebagainya. Itu kan berarti dia memiliki ciri-ciri yang sama. Lombok memiliki ciri yang sama, berarti masuk dalam kelompoknya lombok. Kemudian bawang-bawangan, kacang-kacangan, sayur-sayuran, ya. Berarti itu masuk dalam ciri-ciri yang sama, sehingga apa? Ketika pada saat dikumpulkan, ya, agar lebih mudah mengetahui ciri-cirinya. Oke, selanjutnya sebelum kita lanjut ke dalam tujuan pembelajaran kita, saya akan berikan sebuah seperti tes awal, ya, atau dikatakan sebagai asesmen diagnostik awal. Bisa juga dikatakan tes formatif awal, ya. Silakan yang membawa HP silakan diambil, ya. Nanti linknya itu akan saya kirim di grup kelas ya, ya. Oke, silakan diambil dulu HP-nya. Sudah? Aduh, kamu ada chat saya nggak? Baik, tadi kegiatan formatif awal sudah kalian lakukan dan sudah saya terima di form saya, ya. Untuk selanjutnya saya akan melakukan kegiatan mindfulness atau kesadaran penuh, yang artinya di sini saya akan menggunakan teknik stop, ya. Teknik stop itu singkatan dari S itu stop, berhenti. Kemudian kalau T itu adalah take a deep breath, artinya tarik napas dalam-dalam. Kalau O observer atau mengamati, dan P itu adalah proses, artinya melanjutkan, ya. Oke, untuk kegiatan teknik stop ini dengan kesadaran penuh atau mindfulness, di sini saya minta kalian lepaskan dulu semuanya. Salah satunya adalah alat tulis, ya, buku, pulpen. Silahkan kalian duduk dengan senyaman mungkin, ya.
Artinya kalian hentikan apapun yang sedang kalian lakukan. Kemudian silakan duduk dengan posisi yang nyaman, badan yang tegak. Boleh agak menjauh dari mejanya ya. Badan tegak, rileks, dan letakkan kedua tangan kamu di atas paha kamu dan sambil rilekskan bahu kiri dan bahu kanan. Artinya sejajarkan bahu kiri dan bahu kanan. Kemudian tadi tangannya dimasukkan ke tangannya taruhkan mana? Di atas paha. Artinya punggung tangan itu di atas ya. Ini punggung tangan ya. Berarti begini. Oke, lanjutnya di bagian take a deep breath. Pejamkan mata kamu. Ya. Pejamkan mata kamu dan rasakan secara sadar nafas kamu masuk dan keluar. Berarti tarik nafas dari hidung dan keluarkan nafas tersebut dari mulut. Ya. Rasakan udara segar yang kamu hirup masuk ke dalam hidung dan rasakan hangatnya udara yang keluar melalui mulut. Ya. Berarti hirup dari hidung, pelan-pelan aja, baru keluarkan dari mulut. Ya, lanjut. Sekarang sambil bernapas secara sadar, amati apa yang sedang kamu rasakan pada tubuh kamu. Kemudian amati perubahan yang terjadi pada tubuh kamu, yaitu perut kamu mengembang ketika kamu bernafas atau mengambil nafas. Menarik nafas dengan mengempiskan ya. Tarik nafas, ambil nafas dengan mengempiskan perut kamu dan buanglah nafas dan rasakan perut mengembang. Tenangkan pikiran kamu untuk menerima apa yang telah terjadi dari diri kamu, ya. Jadi rasa senang, rasa sedih, rasa duka, rasa marah, ya, itu kamu buang jauh-jauh dulu, ya. Kemudian lanjut ke proses. Bukalah mata kamu perlahan-lahan. Ya, oke. Kemudian lanjutkan dengan pikiran yang jernih dan senyumlah pada diri sendiri. Oke, dan kemudian kita lakukan pembelajaran ini dengan rasa apa? Rasa bahagia. Oke, saya yakin dari kalian di sini ada yang bawa perasaan sedih, ada yang bawa perasaan senang, ada yang bawa perasaan marah, mungkin ya. Nah, kalau bisa jangan dibawa ke dalam pembelajaran kita, ya. Artinya apa? Kalau kamu melakukan hal tersebut, itu akan mengubah mindset pikiran kamu. Jadi, dalam pembelajaran kita, kalian tidak konsentrasi. Dibuang dulu itu perasaannya. Oke. Apa yang kamu rasakan setelah kita melakukan tahap mindfulness tadi? Senyum. Apa alasannya? Tadi kamu bawa perasaan apa sebelum ke sini? Jempol Bu tadi Bu. Hah? Sebelum marah. Marah kenapa? Marah kenapa, Fahmi? Ada nggak perasaan yang kurang nyaman ketika dibawa ke sini? Hah? Ada? Oh, berarti semuanya membawa perasaan senang ya? Membawa perasaan yang bahagia. Oke. Kita lanjutkan. Dari setelah 4 perasaan tadi, lebih baiknya ketika kita berada di depan guru, di depan teman-teman, pastinya kita harus membawa perasaan bahagia. Walaupun masalah apapun yang kita hadapi, ya, itu tidak mungkin kita tinggalkan, tapi terus kita lanjutkan, ya kan? Masalah itu walaupun itu masalah, misalkan ibu saya kurang memberikan saya uang jajan,
nggak usah disedihkan, ya, nggak usah disedihkan karena ya itu harus tetap kita apa? Kita syukuri, betul, kita hargai, ya. Walaupun hal seperti itu itulah bukti kita kepada orang tua kita bahwa kita di sini harus benar-benar belajar. Apa ya tujuan kita dalam sekolah? Mencari ilmu, ya. Untuk siapa? Kalau pintar ini untuk siapa sih? Untuk diri untuk diri sendiri. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini ya. Silahkan simak video berikut ini. Kemudian perhatikan pada gambar berikut, ya. Lumba-lumba dan apa ini? Ikan. Ya. Dari tayangan video dan gambar yang kalian lihat tadi, dua hewan tersebut tergolong dalam jenis samakah? Sama. Samanya apa? Sama-sama ikan hidup di laut. Cara bernapasnya sama nggak? Cara bernapasnya sama nggak? Ada kalau pada lumba-lumba bernapas dengan paru-paru dan insang ya. Berarti bisa di dalam air dia menggunakan insangnya. Dia akan muncul secara periodik di atas permukaan air, ya. Dia akan muncul terus dengan bernapas melalui paru-parunya dia. Sedangkan pada ikan sebelahnya, ikan mas ini, ikan mas namanya ya, mas koki, bukan mas Jack ya. Ikan mas ini dia bernapas dengan satu saja, yaitu dengan insang. Oke, dari permasalahan ini pasti kalian akan muncul kenapa kok bisa berbeda dari dua hewan tersebut. Nanti itu akan kita masukkan atau kalian masukkan ke dalam hipotesis di lembar kerja kita. Jadi lembar kerjanya adalah kamu mencari hipotesis atau jawaban kira-kira, ya, jawaban sementara, ya. Artinya kalau hipotesis itu, ya, pernah diajarin nggak hipotesis? Jawaban kira-kira gitu loh. Misalkan sebelum menemukan info akurat, kalian punya jawaban sendiri nih, ya. Itu namanya hipotesis. Oke, selanjutnya setelah kalian mengamati video dan gambar tadi, silahkan kalian membentuk kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 4 atau 3 orang. Silakan. Sudah membentuk kelompok, berarti satu kelompok ada yang terdiri dari 5 dan 4 ya. Berarti total kelompoknya ada berapa? 1, 2, 3, dan 4. Baik, saya akan memberikan lembar kerja. Lembar kerjanya ini pertama kalian harus pahami dulu isi konteks di dalam lembar kerjanya. Pertama kamu tulis dulu nama kelompokmu. Di lembar kedua silakan dibaca dulu wacananya yang berkaitan dengan gambar yang sudah kalian lihat di layar tadi, ya. Gambar yang di layar tadi itu ada di lembar kerja. Nah, kemudian silakan kalian membaca sumber-sumber dan juga materi yang ada pada lembar kerja dan temukan hipotesis yang muncul di dalamnya. Nah, di lembar kedua ada di tabel. Nah, di tabel ini di situ ada tulisannya, ayo berselancar di internet mencari informasi. Artinya silakan nanti satu kelompok itu satu Chromebook untuk mencari informasi dari kedua hewan tersebut. Paham? Lanjut. Kegiatan kedua di lembar ketiga ini, di tabel ini silakan kalian beri centang dengan ciri-ciri hewan, ya, dengan ciri-ciri atau karakteristiknya. Diberi centang.
Lah, sudah? Setelah kalian beri centang dengan karakteristik ciri-cirinya, silakan dijawab pertanyaan di bawah dengan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Oke? Ya. Kemudian kegiatan selanjutnya. Nah, di sini ada tentang kunci determinasi. Ini berdasarkan dengan tujuan pembelajaran kita yang kedua. Kamu cari pengertian dari kunci determinasi, cantumkan di bawah sini. Oke? Lanjut ke lembar selanjutnya. Di sini melakukan kunci determinasi dengan 9 hewan yang ada di atas. Ya, perhatikan beberapa jenis hewan berikut. Ya, ada 9 hewan. 9 ini kau masukkan ke dalam tabel ini. Oke? Ini ada 9 tabel ya. Berarti kau masukkan hewannya. Kemudian jadikan sebagai kunci determinasi. Ini kunci determinasi. Cari informasinya sesuai dengan karakteristik dan ciri-ciri pada hewan dengan kunci determinasi. Lanjut. Apa ini? Diskusi. Silakan berdiskusi kelompoknya. Apa kegunaan dari kunci determinasi? Apa syaratnya? Dan kesimpulan. Oke? Ya, silakan dilakukan diskusinya. Apa itu yang itu, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan ilustrasi masalah. Apakah lumba-lumba dan ikan mas termasuk dalam kelompok yang sama? Ya, mereka sama-sama hidup di air. Yang membedakannya hanya cara bernafasnya. Lumba-lumba menggunakan paru-paru dan insang, sedangkan ikan mas menggunakan insang. Carilah perbedaan ciri-ciri lumba-lumba dan ikan mas. Ciri-ciri lumba-lumba: bernapas menggunakan paru-paru dan insang. Lumba-lumba adalah hewan mamalia. Lumba-lumba adalah hewan yang cerdas. Lumba-lumba memiliki kelenjar susu. Lumba-lumba bereproduksi dengan melahirkan atau vivipar. Jantung lumba-lumba memiliki 4 ruang dengan sekat yang sempurna. Ciri-ciri ikan mas: sisiknya berwarna merah keemasan, bernafas dengan insang, bentuk badannya relatif memanjang, posisi punggung relatif lebih rendah dan tidak lancip, mempunyai rangka bertulang sejati, tubuh ditutup sisik dan berlendir. Oke, bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah ada yang memberikan tanggapan atau mungkin jawabannya sama dengan yang sudah dipresentasikan? Tidak ada tanggapan? Berarti sudah sama semua? Oke, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kegiatan 2. Tentukan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing hewan berikut dengan memberikan tanda centang pada tabel berikut. Nama hewan ayam, habitat darat, penutup tubuh bulu, alat pernapasan paru-paru. Nama hewan burung pipit, habitat darat, penutup tubuh bulu, alat pernapasan paru-paru.
Kucing habitatnya darat, penutup tubuh bulu, alat pernapasan paru-paru. Paus habitatnya di air, penutup tubuh sisik, kulit licin, alat pernapasan paru-paru. Ikan emas habitatnya di air, penutup tubuh sisik, kulit licin, alat pernapasan insang dan paru-paru. Ikan hiu habitat di air, penutup tubuh kulit licin, alat pernapasan insang. Katak habitatnya di darat, penutup tubuh kulit licin, alat pernapasan kulit dan paru-paru. Bebek habitat di darat, penutup tubuh bulu, alat pernapasan paru-paru. Kadal habitatnya di darat, penutup tubuh bulu dan kulit licin, alat pernapasan di paru-paru. Belut habitatnya di air, kulit licin, alat pernapasannya di paru-paru. Lumba-lumba habitatnya di air, penutup tubuh kulit licin, alat pernapasan insang dan paru-paru. Pertanyaan. 1. Dari hasil pengamatan, hewan apa saja yang hidup di darat dan hewan apa saja yang hidup di air? Hidup di darat: ayam, burung pipit, kucing, katak, kura-kura, bebek, kadal. Hidup di laut: paus, ikan mas, ikan hiu, kura-kura, belut, lumba-lumba. 2. Dari hasil pengamatanmu, hewan apa saja yang penutupnya tubuhnya berupa kulit licin, sisik, bulu, dan rambut? Penutup tubuh kulit: paus, ikan hiu, katak, belut, dan lumba-lumba. Penutup tubuh: sisik, ikan mas, dan kadal. Penutup tubuh bulu: ayam, burung pipit, dan kucing. Bebek. 3. Dari hasil pengamatanmu, hewan apa saja yang menggunakan alat pernapasan insang, trakea, paru-paru, dan kulit? Yang bernapas dengan insang: paus, ikan mas, ikan hiu, lumba-lumba. Yang bernapas dengan trakea tidak ada. Yang bernapas dengan paru-paru: ayam, burung pipit, kucing, katak, kura-kura, bebek, dan kadal. Yang bernapas dengan kulit: katak dan belut. Buatlah kesimpulan dari hasil aktivitas ini. Dari karakteristik habitatnya, banyak yang di darat dan air. Penutup tubuhnya terdiri dari sisik, bulu, dan rambut. Alat pernapasannya terdiri dari insang, trakea, kulit, dan paru-paru. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang penyelidikan kunci determinasi makhluk hidup. Kunci determinasi merupakan cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkan pada takson makhluk hidup. Perhatikan beberapa jenis hewan berikut: keong, kambing, ayam, komodo, ikan cupang. Hewan pertama, keong. Urutan kunci determinasi: 1A, 2A, 3B, 4B, 5B. Keterangan kunci determinasi: moluska, tidak bertulang belakang, tubuh lunak dan bercangkang, tidak bersisik, hidup di darat, dan tidak berbulu. Hewan kedua, kambing. Urutan kunci determinasi: 1B, 2B, 3B, 4B, dan 5A. Keterangan kunci determinasi: chordata, bertulang belakang, tubuh dan kakinya berruas-ruas, tidak bersisik, hidup di darat, dan berbulu. Hewan ketiga, ayam. Urutan kunci determinasi: 1B, 2B, 3B, 4B, dan 5A. Keterangan kunci determinasi: bertulang belakang, tubuh dan kakinya berruas-ruas, tidak bersisik, hidup di darat, dan berbulu. Hewan keempat, komodo. 1A, 2B, 3A, 4B, 5B.
Keterangan kunci determinasi. Chordata. Tidak bertulang belakang, tubuh dan kakinya berruas-ruas, bersisik, dan hidup di darat, tidak berbulu. Hewan kelima, ikan cupang. 1A, 2 tidak ada, 3A, 4A, 5B. Keterangan kunci determinasi. Pisces, tidak bertulang belakang, tidak memiliki cangkang dan kaki, tubuhnya hanya bersisik, hidup di air dan tidak berbulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang urutan determinasi. Hewan, udang, sapi, kalajengking, merpati. Udang, urutan kunci determinasi. Udang 1A, 2B, 3B, 4A, 5B. Keterangan kunci determinasi. 1A, udang tidak bertulang belakang. 2B, udang memiliki tubuh dan kakinya berruas-ruas. 3B, udang tidak bersisik. 4A, udang tidak hidup di air. Udang hidup di air. 5B, udang tidak berbulu. Hewan, sapi. Urutan kunci determinasi 1B, 2B, 3B, 4B, 5A. 1B, sapi bertulang belakang. 2B, sapi memiliki tubuh dan kakinya berruas-ruas. 3B, sapi tidak bersisik. 4B, sapi hidup di datar. 5A, sapi berbulu. Ketiga, hewan, kalajengking 1A, 2B, 3B, 4B, 5B. 1A tidak memiliki tulang belakang. 2B, kalajengking memiliki tubuh dan kakinya berruas-ruas. 3B, kalajengking tidak bersisik. 4B, kalajengking hidup di darat. 5B, kalajengking tidak berbulu. Keempat, hewan, merpati. Urutan kunci determinasi 1B, 2B, 3B, 4B, 5A. Keterangan kunci determinasi 1B, merpati bertulang belakang. 2B, merpati memiliki tubuh dan kakinya berruas-ruas. 3B, merpati tidak bersisik. 4B, merpati hidup di daratan. 5A, merpati berbulu. Apakah kegunaan dari kunci determinasi? Kunci determinasi merupakan cara atau langkah mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Kedua, apa syarat aturan pembuatan kunci determinasi? 1. Kunci harus dikotom berlawanan sehingga satu bagian dapat diterima sedangkan yang lain ditolak. 2. Ciri dimasukkan mudah diamati. 3. Menggunakan kalimat sesingkat mungkin. 3. Buatlah kesimpulan dari kegiatan yang dilakukan. Kunci determinasi tersebut merupakan serangkaian pertanyaan yang dapat menggiring kita sehingga dapat mengetahui nama dari jenis organisme yang ingin kita ketahui identitasnya. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian sudah melakukan kegiatan yaitu mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan dengan ciri-ciri yang dimiliki dan juga membuat kunci determinasi dengan tepat. Oke, sekarang kita lakukan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Apa itu kunci determinasi? Saya, Bu.
Oke, apa? Kunci determinasi merupakan cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Oke, berdasarkan dengan takson yang dimilikinya. Berarti untuk mengetahui ciri-ciri pada makhluk hidup. Apa kegunaan dari kunci determinasi? Saya buat nih. Kunci determinasi merupakan cara atau langkah mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Oke, berarti kalian sudah memahami apa aja tadi determinasi dan bagaimana caranya untuk menentukan kunci determinasi. Dan selanjutnya kita coba untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan kalian dari pembelajaran yang kita lakukan sekarang, yaitu dengan menggunakan kuisis. Ya, silakan kembali lagi diambil HP-nya. Iya, ini sudah jaringannya. Salah buat tanam tanaman bermanfaat dan Baik, sekarang di penghujung kegiatan kita, kalian sudah menyimpulkan tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini dan juga kalian sudah melakukan kegiatan evaluasi pemahaman setelah pembelajaran. Dan sekarang adalah kita refleksi dulu. Ini adalah refleksi tentang roda emosi Platschik ya. Nah, di sini ada perasaan yang kalian terima setelah pembelajaran ini selesai. Perasaan apa yang sudah kalian rasakan? Nah, silakan nanti kalian utarakan ya dengan menuliskan perasaan kamu ketika mengikuti pembelajaran hari ini dengan kertas warna yang sudah disediakan. Contohnya misalnya kamu lagi ngamuk nih atau lagi marah, ambil yang warna pink misalkan ya. Jadi atau enggak kamu yang nih kagum, ambil yang warna hijau. Oke? Nih ambil kertasnya sesuai dengan perasaan kamu sekarang. Ya, silakan diambil. Nanti langsung dicatat. Ambil. Satu aja, Bu. Satu lah. Ambil satu. Ya, Warna pink. Warna pink. Baik, terima kasih atas kegiatan refleksinya melalui roda emosi tadi. Untuk kegiatan selanjutnya nanti di pertemuannya, yaitu kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup berdasarkan dengan 5 kingdom. Ya, kemarin sudah pernah saya
ungkit tentang 5 kingdom ya. Nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.